Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan memulai sesi konseling kita yang pertama ya. Iya, Kak. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja untuk hari ini. Iya, Kak. Sebelum kita memulai sesi konseling kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Nah, karena ini pertemuan pertama, jadi saya yang akan memimpin doanya. Namun, saya harap di pertemuan selanjutnya, saya mau salah satu dari kalian yang akan memimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan konseling kelompok, apakah dari kalian ada yang sudah pernah melakukan sesi konseling kelompok? Belum pernah. Oke, baik. Karena yang pertama kali, pasti kalian belum mengerti apa itu sesi konseling kelompok. Jadi saya akan menjelaskannya. Konseling kelompok itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbagi pengalaman, mendapat dukungan, dan mencari solusi bersama. Tujuannya adalah untuk membantu kita semua mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan konseling kelompok ini akan berjalan dengan beberapa aturan dasar seperti saling menghargai, menjaga kerahasiaan, dan kejujuran dalam berbagai yang akan terjadi nanti. Baik, itu saja penjelasan singkat tentang apa itu konseling kelompok dari saya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa aturan dari konseling kelompok ini, yaitu salah satunya menjaga kerahasiaan. Nah, menjaga kerahasiaan ini sangat penting karena salah satu asas bimbingan konseling itu adalah asas kerahasiaan. Nah, cara agar kerahasiaan di dalam sesi ini aman itu adalah dengan cara bersumpah atau berikrar. Nah, kakak akan membacakan ikrarnya, nanti kalian semua mengikuti kakak. Oke. Sebelum kita berikrar, tangannya di atas. Kami sebagai anggota sesi konseling kelompok ini, dengan ini berikrar untuk menjaga kerahasiaan. Semua yang dibicarakan di dalam sesi ini. Kami berjanji untuk tidak membocorkan informasi pribadi atau pengalaman yang dibagikan di sini kepada siapapun di luar kelompok, kecuali dengan izin dari pemilik informasi. Kami akan menghormati dan mendukung satu sama lain dalam proses konseling ini. Dengan ikrar ini, kami menegaskan komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang aman, terbuka dan terpercaya bagi semua anggota kelompok. Oke, ini juga. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lakukan ice breaking untuk mengenal satu sama lain. Pertama, saya akan memulai perkenalan diri, kemudian kita akan melanjutkan dengan setiap anggota. Jadi, perkenalkan, nama saya Nur Aisyata dan saya yang akan memandu sesi konseling pertama ini. Nah, baik, selanjutnya mungkin dari kalian, tapi alangkah bagusnya mungkin kalian bisa menyebutkan nama dan juga membagikan satu harapan atau tujuan yang ingin Anda capai melalui sesi konseling kelompok ini. Saya, Kak. Oke. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri. Jadi harapan saya melalui sesi konseling ini adalah saya dapat mengatasi kecemasan yang sering mengganggu kesehatan saya. Halo semua. Halo. Saya
berharap bisa memahami dan mengatasi konflik yang sering timbul dalam lingkungan saya. Oke, saya lanjut. Oke, baik kalau semuanya. Perkenalkan nama saya Fatima. Di sini saya berharap bisa menemukan cara untuk meningkatkan kesehatan mental saya dan merasa lebih bahagia ke depannya. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Syarifah Farisi, bisa dipanggil Diva. Saya berharap bisa belajar cara meningkatkan rasa percaya diri saya dan bisa mengatasi perasaan rendah diri. Kalian? Halo semuanya. Halo. Perkenalkan nama saya Data. Harapan saya mengikuti konseling ini, saya berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi kecanduan saya dan memulai perjalanan menuju pemulihan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah berbagi tujuan dan harapan Anda semua. Ini akan menjadi fokus kami dalam sesi konseling kali ini. Baik, karena semua sudah memperkenalkan diri, jadi semua pasti sudah tahu nama masing-masing dan mengetahui masing-masing masalah dari kalian semua. Nah, kita akan lanjut pada tahapan berikutnya. Sebelum kita lanjut, mungkin dari kalian ada yang ingin disampaikan? Silakan. Oke. Saya duduk untuk memulai kegiatan ini, tapi di sisi lain saya juga antusias untuk memulai. Oke, gugup itu adalah hal yang normal, jadi jangan khawatir. Mungkin yang lain juga mungkin akan ada gugup seperti sekarang. Nah, agar rasa gugupnya hilang, mari kita mulai dengan ice breathing lagi, yaitu dengan membagikan satu hal yang membuat kita tersenyum pagi ini. Mungkin ada dari kalian yang disampaikan untuk Saya bisa memulai. Hari ini saya tersenyum karena saya membuat sarapan untuk saya pagi ini. Ini pertama kalinya dia membuat saya sarapan. Oh, itu sangat manis. Saudara memang bisa bisa menjadi sumber kebahagiaan yang besar. Siapa lagi yang ingin memulai? Saya tersenyum hari ini karena melihat bunga-bunga di taman pada saat perjalanan ke sini. Itu pasti menunjukkan pemandangan yang indah, Pak. Terima kasih telah berbagi. Bagaimana dengan Anda? Kalau saya tersenyum pagi ini karena ketika bangun tidur saya mendapat pesan singkat dari teman lama saya yang sudah lama tidak berhubung. Itu pasti sangat menyenangkan. Terima kasih telah berbagi momen-momen tersebut dengan kami. Sekarang mari kita bicarakan isu-isu yang ingin kita jelajahi dalam sesi pertama konseling ini. Mungkin dari kalian ada yang ingin membahas topik-topik yang ingin diangkat? Saya pikir kita penting untuk membahas tentang bagaimana mengelola stres yang dialami oleh Kak Aisyah ini. Terima kasih Fatima. Masalah perasaan cemas dan stres memang sangat relevan bagi banyak orang. Apakah ada yang setuju dengan Fatima atau memilih topik lain yang ingin diangkat? Saya setuju dengan Fatima. Oke. Baik, Isa setuju dengan Fatima. Ada yang ingin memberi komentar tentang isu yang akan dibahas? Saya setuju dengan topik yang telah disebutkan tadi. Topik itu juga kadang dapat kita jumpai di mana-mana. Benar banget saudari Data. Terima kasih atas kontribusinya. Dan dengan demikian kita akan memilih isu yang akan dibahas dari sesi pertama ini. Apakah semua setuju dengan rencana ini? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Isu ini pasti akan menjadi titik awal yang baik untuk eksplorasi kita. Sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya. Sekarang mari kita berpikir bersama-sama solusi untuk isu yang telah kita pilih, yaitu isu tentang cara mengelola stres. Apakah ada gagasan atau strategi tertentu yang ingin Anda berikan? Silakan. Oke, baik. Saya menemukan bahwa berolahraga secara teratur sangat membantu mengurangi tingkat stres saya. Saya biasanya juga berlari setiap pagi sebelum memulai hari. Baik, itu suatu strategi yang sangat bagus, Isa. Berolahraga memang dapat membantu melepaskan endorfin dan mengurangi tingkat stres kita. Apakah ada strategi yang ingin dibagikan dari Saya menemukan bahwa teknik pernapasan dalam
membantu saya ketika saya merasa cemas atau tertekan. Saya biasanya mengambil beberapa napas dalam-dalam dan perlahan-lahan mengeluarkannya untuk menenangkan diri. Baik, terima kasih Deva. Teknik pernapasan memang merupakan salah satu strategi yang sangat efektif dalam mengatasi stres. Apakah ada lagi yang ingin menggunakan PKB? Saya sering menggunakan jurnal untuk menulis pikiran dan perasaan saya ketika saya merasa stres. Ini membantu saya untuk merapikan pikiran saya dan merasa lebih terorganisir. Ada strategi yang sangat bermanfaat. Jadi, menulis bisa menjadi alat yang baik untuk mengekspresikan emosi dan mengatasi tekanan. Terima kasih atas kontribusinya. Dengan demikian, kami telah mengumpulkan beberapa strategi yang bisa mengelola stres. Sekarang, mari kita dengarkan tanggapan dari Aisyah terhadap beberapa strategi yang berbeda untuk mengelola stres yang telah kita diskusikan bersama. Apakah Anda memiliki komentar atau pemikiran mengenai strategi yang telah diberikan? Saya ingin mengatakan bahwa semua strategi yang telah dibagikan sangat berharga dan berguna bagi saya. Saya sangat setuju dengan dari Aisyah tadi tentang pentingnya berolahraga. Saya sendiri sering merasa lebih baik setelah berolahraga, meskipun saya kadang sulit untuk memulainya. Kemudian teknik pernapasan yang diberikan oleh saudari Dava tadi juga terdengar seperti sesuatu yang saya ingin coba. Saya merasa seringkali terlalu tegang dan pernapasan dalam bisa menjadi cara sederhana untuk menenangkan diri saat-saat tersebut. Terima kasih atas tanggapan saudara Aisyah. Terdengar seperti Anda telah memilih beberapa strategi yang mungkin dapat Anda eksplorasi lebih lanjut. Bagaimana dengan strategi lainnya? Apakah ada yang menarik perhatian Anda atau mungkin memicu pertanyaan atau kekhawatiran? Saya juga tertarik dengan ide yang dibagikan tadi oleh Prilly tentang menggunakan jurnal untuk menulis pikiran dan perasaan. Karena saya sering merasa kesulitan untuk mengekspresikan emosi saya. Jadi mungkin ini bisa menjadi alat yang bisa berguna untuk untuk saya lakukan. Saya juga ingin mengetahui apakah ada pandangan khusus untuk memulai jurnal yang efektif. Baik, terima kasih atas tanggapannya saudara Aisyah. Apakah ada strategi lain yang ingin Anda diskusikan atau pertanyaan lebih lanjut yang Anda miliki? Saya rasa ini saja Kak untuk sekarang. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi dan mendengarkan pandangan orang lain. Saya merasa lebih siap sekarang untuk mencoba beberapa strategi dan melihat apa yang bisa bekerja dengan baik untuk saya. Tentu Aisyah, terima kasih atas partisipasinya yang aktif dalam diskusi ini. Saya yakin dengan kesungguhan Anda akan menemukan strategi yang tepat untuk mengelola stres dengan lebih efektif. Kami di sini akan mendukung Anda dalam perjalanan ini. Baik diskusi ini memberikan kita banyak ide yang berharga untuk dijelajahi lebih lanjut. Sekarang mari kita lanjut ke tahap terakhir. Sekarang kita akan mengakhiri sesi konseling kita untuk hari ini. Apakah ada kesimpulan atau pemikiran terakhir yang ingin Anda berikan sebelum kita berpisah pada sesi ini? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok dan konselor atas dukungan dan wawasan yang diberikan hari ini. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan yang ada. Terima kasih saudara Dava. Apakah ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari pemikiran atau pemikiran terakhir sebelum kita berpisah? Saya hanya ingin mengatakan bahwa kita semua tidak sendirian dalam perjuangan kita. Sesi ini adalah bukti bahwa kita memiliki dukungan satu sama lain. Baik, pesan yang kuat. Terima kasih atas penekanan itu. Apakah ada yang memiliki pemikiran terakhir sebelum kita mengakhiri? Saya ingin mengatakan bahwa